Shalom adik-adik, Shalom. selamat pagi. Selalu semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Ya, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak adik-adikku sekalian di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Masih Kakak Tika. Oke, kalau masih semangat, ya tetap berdiri, kita mengangkat pujian sekali lagi. Happy ya, happy ye. Kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, amin. Silakan duduk kembali adik-adikku. Ya, adik-adik sekalian, dalam satu minggu ini, ya mungkin kita pernah melakukan kesalahan, membuat orang tua kita marah di rumah, membuat saudara-saudara kita, teman-teman kita, kakak atau adik kita marah kepada kita dan bahkan kecewa sama kita. Dan terlebih lagi kita membuat hati Tuhan kecewa dan sedih. Ya, jadi selama satu minggu ini mari kita renungkan segala kesalahan kita, perbuatan kita, ya apa yang kita lakukan kepada Tuhan yang membuat hati Tuhan sedih dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu saya mau mengajak adik-adikku di rumah sekalian untuk berdoa, meminta ampun sama Tuhan. Ya, mari dengan sikap doa yang baik kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jadi apa yang Kakak Tika bilang, semua adik-adikku di rumah ikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, untuk mengaku kesalahan kami. Tuhan tolong, ampuni kami. Amin. Amin. Iya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mengaku dosa kepada Tuhan dan sekarang kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Ya, semua Alkitabnya diambil. Ya, kita buka dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi Kakak Tika ulangi, yang punya Alkitab di rumah silakan ambil, kita baca sama-sama ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, adik-adik sekalian, ya semua masih semangat memuji Tuhan ya.
Masih kakak. Ya, kalau begitu saya ajak adik-adikku sekalian di rumah lagi untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan. Saya bergirang. Yang terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 7a. Ya, sekali lagi Alkitabnya kita ambil, terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 7a. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Iya, sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Sudah siap Kakak Tika. Oke, sudah siap. Kakak Citra sudah siap, Kakak Tika dan teman-teman di rumah juga pasti sudah siap ya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, hari ini kita akan dipimpin oleh Kakak Windy. Namun sebelum itu, saya mau mengajak adik-adikku sekalian di rumah untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Nah, kita mau dengarkan cerita Alkitab, ya kita mau berdoa, ya posisi doa yang baik bagaimana adik-adikku? Pasti sudah tahu ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan posisi doa yang baik bagaimana? Kalau sudah tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan, boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, meskipun dalam keadaan sekarang kami tidak bertatap muka secara langsung, tetapi itu tidak mengurangi sukacita bagi kami untuk datang beribadah kepadamu. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Windy. Berkati Kakak Windy Tuhan, semoga ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami pula Tuhan, anak-anak sekolah minggumu yang akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan memberkati kami, semoga firman yang disampaikan Kakak Windy tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, semua katakan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Belum semangat. Sekali lagi kami ini sapa selamat pagi semuanya. Ya, apakah hari ini sehat? Mama papa sehat juga di rumah? Wah, puji Tuhan sekali ya. Siapa yang membuat kita menjadi sehat badan ini? Tuhan. Nah,
adik-adik yang ada di rumah, sebelum Kak Windy cerita, Kak Windy mau tanya, pernah tidak kita ditolong sama Tuhan? Pernah tidak kakak-kakak di sini pernah ditolong sama Tuhan? Oke, satu kali saja? Wah, banyak kali ya. Hari ini juga kita mau lihat banyak sekali pertolongan Tuhan. Sama satu orang raja. Kita kenalan yuk sama rajanya. Mari. Wah. Ya, hari ini ada seorang raja. Dia lebih tinggi dari Kak Windy. Tapi umurnya masih muda. 25 tahun. Masih muda sekali. Dia menjadi raja umur 25 tahun. Sebanyak 29 tahun dia memerintah. Dia menjadi raja di tanah Yehuda, di Yerusalem. Oke. Wah, hari ini Raja Hizkia ganteng sekali, masih muda, wah. Dan firman Tuhan bilang, Raja Hizkia ini saleh, rajin beribadah, wah, rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, sama dengan mama papanya adik-adik di rumah, sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Ya, Raja Hizkia lagi capek berdiri, kita boleh dia duduk kembali ya. Silakan, terima kasih. Wah, sangat terhormat sekali hari ini kita kedatangan raja yang besar, masih muda. Terus Alkitab bilang dia seorang yang saleh, mengasihi Tuhan. Nah, tapi ternyata dia tinggal atau dia ada saat itu memerintah di kerajaan namanya kerajaan Yehuda. Nah, waktu itu kerajaan Yehuda sebelum dia memerintah atau sebelum dia memimpin, orang-orang atau raja-raja yang ada di zaman-zaman dulu itu dan imam-imamnya itu, rumah-rumah ibadah itu sudah lama tidak pernah dipakai. Mereka itu banyak menyembah sama patung. Menyembah patung, sesajian-sesajian, bukan menyembah sama Tuhan. Tapi berbeda yang dilakukan sama Raja Hizkia tadi. Nah, waktu itu rumah Tuhan tidak pernah lagi dipakai. Jadi waktu Raja Hizkia itu memerintah, di awal pemerintahannya, dia perbaiki rumah-rumah Tuhan. Dia perbaiki, semua dia perbaiki. Supaya orang-orang itu tidak lagi menyembah patung-patung. Tetapi supaya orang-orang semua itu datang sama Tuhan. Supaya dilihat lagi bagaimana ini mezbah atau rumah Tuhan yang sudah dibikin sama Tuhan ini digunakan dengan baik untuk memuji Tuhan. Jadi dia mau menyembah Tuhan, dia mau ajak semua orang menyembah Tuhan. Nah, dia palu-palu semua, dia kasih baik semuanya. Terus dia undang semua imam-imam untuk mari semua datang menyembah Tuhan. Ya, semua orang bersuka cita karena mereka tidak lagi menyembah Baal-Baal, menyembah patung-patung, tapi menyembah Tuhan. Nah, terus Raja Hizkia bilang begini sama rakyat, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita memuji Tuhan, kita lihat betapa baiknya Tuhan. Dan mereka waktu itu merayakan Paskah. Jadi ada imam-imam, jadi semua orang itu merasa senang sekali waktu dipimpin sama Raja Hizkia. Mereka merayakan Paskah, mereka menyembelih binatang, terus mengorbankan itu untuk Tuhan. Pokoknya hidup mereka berbeda daripada hidup-hidup mereka yang lalu. Nah, suatu saat ada seorang raja, namanya Raja Sanherib. Itu Raja Sanherib itu, dia datang dari raja-raja Asyur. Dia Raja Asyur namanya Sanherib. Nah, Sanherib ini kakak-kakak adalah raja yang tidak kenal Tuhan. Raja yang tidak mengasihi Tuhan. Terus rakyatnya juga tidak mengasihi Tuhan. Tapi mereka ingin sekali merebut kerajaannya Hizkia atau kerajaan Yehuda yang ada di Yerusalem. Mereka mengepung dan akhirnya orang-orang yang ada di Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu, penduduk-penduduknya, rakyatnya dari Raja Hizkia itu menjadi takut. Wah, kami akan diserang. Bagaimana kami? Tetapi lagi-lagi Raja Hizkia datang. Raja Hizkia menguatkan mereka dan Raja Hizkia bilang, hai rakyatku,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Mereka disertai dengan tangan manusia. Mereka hanya disertai sama tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan luar biasa. Tangan Tuhan menyertai kita. Wah, rakyat yang tadinya takut adik-adik, rakyat yang tadinya cemas, menjadi kuat kembali. Karena kekuatan kuasa daripada perkataan Raja Hizkia. Nah, tetapi ajudan-ajudan, raja-raja Asyur itu, si Sanherib itu, utusan-utusannya, perwira-perwiranya itu, mereka mengejek-ejek bangsa Israel waktu itu. Dia bilang, kamu cuma diberdaya sama Raja Hizkia. Kamu cuma dibodoh-bodohi sama Raja Hizkia. Kita sudah menang. Dulu kami juga menang melawan bangsa-bangsa, bahkan raja-raja yang lain kami menang. Kamu itu tidak akan menang melawan kami. Apalagi Allah yang kalian sembah itu tidak akan membela kalian. Tidak akan menolong kalian. Baru mereka waktu itu menghujat nama Allah. Mereka menghujat nama Allah, mereka mengata-ngatai Allah yang disembah oleh Raja Hizkia dan semua rakyat. Raja Hizkia waktu itu mengambil satu keputusan. Dia dan bersama dengan Nabi Yesaya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bawa, Tuhan tolong bangsa kami. Waktu dia berdoa, Tuhan menjawab. Dan Tuhan mengirimkan malaikat. Waktu malaikat itu dikirimkan dari Tuhan, nah malaikat itu memusnahkan semua musuh-musuh mereka. Raja Asyur juga Sanherib itu mati ya adik-adik, dibunuh sama anak-anak kandungnya. Wah, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Israel, Raja Hizkia waktu itu. Dan nama Raja Hizkia terkenal di semua kerajaan. Dan waktu itu mereka menjadi negara atau menjadi kerajaan yang begitu aman dan tentram setelah itu. Dan setelah itu orang banyak datang membawa persembahan kepada Tuhan. Membawa korban kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan banyak-banyak orang juga waktu itu membawa harta-harta benda mereka untuk Raja Hizkia. Karena mereka begitu kagum sama apa yang diperbuat oleh Raja Hizkia. Nah, singkat cerita adik-adik, Raja Hizkia ini jatuh sakit. Sakitnya parah. Waktu dia sakit, dia berdoa dan Tuhan memberi tanda sama dia. Dia sembuh. Waktu dia sembuh, dia lupa berterima kasih sama Tuhan. Dan akhirnya, dan dia waktu itu bersikap angkuh atau bersikap sombong. Jadi waktu itu Tuhan memurkai dia dan bangsanya. Tapi cepat-cepat tiba-tiba dia tersadar. Dia tersadar dan dia kembali mengingat Tuhan. Wah, pas waktu dia mengingat Tuhan, Tuhan pun menyertai kerajaan mereka. Dan Tuhan pun memimpin mereka. Apa rahasianya? Sampai negara mereka itu dipimpin, menjadi kerajaan mereka itu berhasil, menang. Ya karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang mereka. Ada tangan Tuhan yang selalu menjaga mereka. Ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Ada Tuhan yang selalu menyokong kehidupan mereka. Jadi kalau ada Tuhan, apakah bisa takut? Kalau masih takut, mari berdoa sama Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia tadi berdoa. Ya Tuhan bisa menolong. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Ya, adik-adik, cerita hari ini mengajarkan kita bahwa kalau ada Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti menolong. Mari kita membuka ayatnya, tapi pasalnya hari ini panjang ya adik-adik. Tapi adik-adik bisa baca di rumah bersama mama dan papa. Nah,
Adik-adik, ada cara praktis kalau Kakak Windy mau bagi. Cara praktis untuk membaca Alkitab. Namanya Badeno. Baca, dengar, nonton. Nah, adik-adik bisa buka linknya. Bisa ketik di Google Badeno. Yuk, asik sekali. Waktu Kak Windy persiapan bagian ini, Kak Windy itu pakai Badeno. Wah, seperti ada dalam situasi sejarah waktu itu. Jadi lebih masuk ke sejarah itu, jadi lebih tahu firman Tuhan. Nah, bersyukur ada Badeno. Nah, kalau adik-adik mau coba atau kakak-kakak juga mau coba Badeno. Nah, adik-adik bisa belajar membaca, yang belum membaca, yang tahu membaca bisa mendengar. Yang belum tahu juga membaca juga bisa menonton. Jadi bisa mengerti firman Tuhan. Walaupun panjang tapi tetap asik. Firman Tuhan itu asik. Jadi bisa baca di 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal 32. Ya, kalau agak susah dibaca pelan-pelan per hari ya. Jadi pembacaan hari ini di 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal 32. Nah, Kakak Windy punya games, punya hadiah yang menarik, tapi cuma untuk 1 orang. Oke, pertanyaannya seperti ini ya adik-adik. Cari ayatnya di dalam Alkitab yang ada tadi di pasal 29 sampai pasal 32. Kakak Windy ucapkan ayatnya, adik-adik teruskan kata-katanya. Jadi kata-kata selanjutnya itulah jawabannya ya. Jadi Kak Windy bilang seperti ini pertanyaannya. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Nah, sambungannya itu teman-teman cari di Alkitab. Tapi carinya di 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal yang ke-32. Sekali lagi pertanyaannya dilanjutkan ya. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Lanjutnya, teman-teman lanjutkan. Siapa yang paling pertama menjawab, bisa kirim ke nomor HP Kakak Rensi di bawah ini nanti ya. Di bawah ini. Jadi lanjutannya ya, sekali lagi tolong lanjutkan kata-kata firman Tuhan yang berkata, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Ada lanjutannya, tolong teman-teman atau adik-adik lengkapi. Siapa yang pertama jawab di nomor HP Kakak Rensi, dia menjadi pemenangnya. 1 orang saja ya, wow seru ya. Oke, sampai jumpa kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan Kakak Windy. Ya, kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk merespon cerita kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Untuk kita
tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ya, nas persembahan kita pada hari ini terdapat di Mazmur 52. Mazmur 52 ayatnya yang ke-11a. Mazmur 52 ayatnya yang ke-11a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Amin. Ya, untuk itu kita mau menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Kepada Kakak Windy untuk memimpin kita dalam doa. Mari adik-adik yang ada di rumah, mari kita ambil sikap doa, kita berdoa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat dan diberkati. Bahkan mama papa pun Tuhan berkati, oma opa yang ada di rumah, semua orang yang ada di rumah Tuhan berkati. Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami mengucap syukur karena kami boleh dilibatkan dalam persembahan tadi, kami sudah memberikan persembahan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, tadi kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan betul-betul penolong dan penjaga, bahkan Tuhan setia menolong setiap umat-Mu. Bahkan Tuhan bisa juga menolong kami dan pasti menolong kami. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami membawa adik-adik yang hari ini ada di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini bersama-sama dengan orang tua mereka lagi bersama mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati mereka yang dalam usia belum sekolah, Tuhan berkati masa pertumbuhan mereka, masa permainan mereka bersama orang tua mereka, Tuhan menyertai. Bahkan Tuhan juga adik-adik kami dari SD sampai SMP, Tuhan kami serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam studi mereka, studi yang tidak mudah karena ada yang masih belajar online di rumah dan ada juga yang sudah tatap muka di sekolah. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam kejenuhan mereka, Tuhan mungkin. Tuhan kami bawa mereka semua di hadapan Tuhan. Berikan mereka semangat untuk belajar. Bahkan berkati juga ya Tuhan, orang tua mereka yang selalu mendampingi mereka belajar di rumah. Berikan kesabaran dalam mendidik anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menyertai. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berikan kesetiaan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami juga teringat Tuhan buat orang tua kami, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan. Kami yang tinggal bersama mama dan papa, atau ada yang kami yang tinggal dengan om dan tante, atau ada kami yang tinggal dengan nenek kakek kami. Tuhan berkati kami semua bersama dengan orang-orang di rumah kami. Kami juga berdoa, kami tidak akan pernah lupa untuk bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami Tuhan. Tolong presiden kami, berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat untuk memimpin bangsa ini dalam keadaan yang tidak mudah menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Dengan COVID-19 ini Tuhan menolong bangsa kami. Bahkan tolong kami semua juga Tuhan supaya mematuhi protokol kesehatan. Tuhan yang terus menjaga dan menyertai kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Berikan kami terus kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
adik-adik semua, Kakak Citra jemput untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Lihat Betapa Besar Kasih Allah kepada kita. Kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, amin. Ya, untuk merespon untuk penutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik di rumah, ibadah kita hari ini telah selesai. Ya, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Ya, Kakak Citra dan Kakak Tika pamit. Shalom.